masuk di mitra bisnis alhamdulillah closing. Dibantu dari teman-teman, koordinator dan prinsipalnya Pak Kasmuri ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Tiap hari ini kita dibantu guys. Dibantu untuk update video, bahkan untuk support video mentahan itu loh, yang penting gitu kan. Selain kita diberikan video matang yang sudah jadi, kita beri mentahannya untuk kita lebih berkreasi lagi. Oke. Ini Mas Arif ini punya sejarah penting dari berdirinya Mitra Bisnis Real Estate. Dulu ini Mas Arif juga membantu support desain-desainnya, support untuk brandingnya, termasuk support untuk mendirikan perusahaan ini, sehingga banyak sekarang yang bergabung menjadi konsultan properti bersama Mitra Bisnis Real Estate. Jadi beliau ini cukup berjasa terhadap kantor saat ini. Jadi berdirinya kantor saat ini salah satunya ada supportnya dari Mas Arif ini. Sebenarnya enggak juga sih, ini sebagian masih belum apa-apa. Terima kasih loh Mas Arif sudah disupportnya. Saya terima kasih sudah dinaungi di sini, karena sebelumnya kita itu udah, ya mungkin Pak Kasmuri tahu, kita kan dari beberapa kantor ya loncat-loncat. Ya yang satu hal yang kita cari itu sebenarnya kalau dalam urusan kerja itu ya kenyamanan sebenarnya. Kenyamanan sama bagaimana kita bersosialisasi dengan tim, ternyata sangat support banget di sini. Banyak teman-teman kita yang awalnya masih baru newbie bahasanya, baru masuk ke properti di Mitra Bisnis closing. Padahal itu kalau ya namanya properti kan kompleks banget ya Pak ya. Oke. Ada harus menguasai produk sipil bahasanya. Kalau produk sipil itu kan ada properti kan urusannya banyak banget, ada pajak, surat-surat, terus belum lagi nanti ke bank. Jadi kita itu kan di sini sebenarnya miniaturnya bank, miniaturnya developer dan perpajakan juga sih Pak ya. Jadi tiga hal kompleks sebenarnya di sini. Ya itulah, dari situlah kita merasa ada kekeluargaan di sini yang sangat kuat. Ya pada akhirnya kita sangat menghargai di sini, sangat bahagia sih di sini di Mitra Bisnis. Oke, terima kasih Mas Arif. Untuk suka dukanya menjadi konsultan properti itu seperti apa ini Mas Arif? Mungkin Mas Arif punya pengalaman tertentu sehingga bikin terkadang itu kecewa, kadang bikin down, atau bagaimana untuk menyikapinya? Mungkin jadi motivasi buat teman-teman yang lain agar terus maju sampai saat ini. Mungkin bisa berbagi Mas Arif. Suka dulu atau duka dulu nih Pak? Sama saja, yang penting termotivasi buat teman-teman yang lain ini. Kalau sukanya sih tentunya ya banyak ya, karena kalau di properti itu kan kalau kita bicara kerja itu kita munafik rasanya kalau kita nggak bicara soal uang ya. Betul. Jadi kalau di properti itu bayangkan aja kita tinggal duduk main HP. Ini kita bicara suka dulu ya. Campur aduk nggak apa-apa sih nanti. Kita tinggal duduk ngonten, ngedit video, posting, dah. Tiba-tiba closing. Ya tahu lah kalau di properti itu ya alhamdulillah ya. Pendapatannya gimana? Pendapatannya pasti bikin seneng ya? Iya, dari bisa beberapa job desk pekerjaan yang dulu sempat saya tekuni, ya alhamdulillahnya kita cocok di sini. Berarti kan ya lebih di sini ya, prospeknya di sini. Kayak gitu. Oke. Terus untuk mungkin motivasi buat teman-teman ini sebelum memutuskan membeli rumah itu apa ini? Buat teman-teman harusnya seperti apa ini? Mungkin Mas Arif bisa dijelaskan sebagai konsultan properti itu kenapa harus memilih konsultan properti yang bijak dan tidak menyesatkan, atau seperti apa nih? Boleh berbagi buat teman-teman yang lain? Ini ya, kalau teman-teman mau beli rumah itu pastikan dulu satu, kalian ini dapat agent yang sudah resmi. Tentunya kalau di Surabaya, Sidoarjo dan di Indonesia ya, ini kan sudah dinaungi sama AREBI. AREBI itu Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Okay. Jadi seperti kita itu yang ada di Mitra Bisnis ini sekarang sudah AREBI, sudah masuk di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi sudah, kalau urusan soal legalitas atau skill kita itu sudah terasah di situ, karena sudah ada pengawasan ya, sudah apa istilahnya, lolos lah istilahnya di situ. Kalau tips-tips orang mau beli rumah itu pastikan satu itu, kalau mau beli KPR ya, kalau mau beli cash itu kan memang kadang keberatan di harga, karena harus menyiapkan uang yang senilai harga rumah sekarang ini kalau di Surabaya ya hampir menyentuh 1M, 900 juta 1M kayak gitu. Untuk ukuran standar ya, standarnya orang itu maksudnya beda-beda sih Pak. Betul. Ada yang 5x10 itu udah cukup, 3x9 itu kalau udah di cukup. Surabaya kan wis iya, harga tanah sudah mahal. Soal Surabaya kan masih bisa dapat ukuran besar ya. Jadi harus bisa realistis menyikapi properti. Kenapa kok harganya di Surabaya mahal, Sidoarjo lebih terjangkau. Mungkin teman-teman sudah survei ke sana kemari kan juga sudah membandingkan ya untuk ini. Jadi kalau daripada beli cash, kebanyakan orang sistem bayar pada saat beli rumah itu kan ada 3. Cash, in-house, sama KPR. Cash itu diperuntukkan untuk kalian yang sudah siap uang, sudah siap budget di harga rumahnya. Yang kedua itu in-house. In-house itu nggak perlu checking kalau in-house itu ngangsur juga, tapi cuma terbatas, jangka waktunya pendek.
bisa 1 tahun sampai 2 tahunan lah ya. Itu pun developer juga developer tertentu ya, tidak semua Iya. developer. Nggak semua developer ngasih invoice panjang Pak ya. Betul. Teman-teman. Betul. Kalau pengen angsuran rendah, ringan itu bisa pakai KPR. KPR itu karena apa? KPR itu sangat solutif sekali karena itu kan termasuk program dari pemerintah juga untuk mewujudkan kepemilikan rumah ya masyarakat Indonesia gitu. Jadi solusinya sekarang itu kalau beli rumah apa KPR, BI Cekinya bersih dulu Pak. Oke. Kita temui di Syarat lapangan wajib itu. Kita temui di lapangan itu, waduh. Kena pay letter cuma 100.000 gak dibayar. Kalau 5 akhirnya ya mau nggak mau kalau nggak dilunasi ya harus ya terpaksa kerja kan sama bank kayak gitu. Jadi saran saya itu kalau mau beli rumah konsultasi dulu. Jangan ragu konsultasi. Survei dulu nggak apa-apa. Kita itu kalian survei nggak harus setelah survei langsung TJ itu nggak harus. Jadi survei dulu supaya kita tahu ada kendala apa, ada keinginannya itu seperti apa. Kalian itu keinginannya seperti apa, tipenya berapa, kemampuan angsurnya nanti berapa, kita tahu. Jadi kalau ada kendala berkas dan apa-apa itu kita bisa bantu kasih solusi ya gitu Pak. Oke. Jadi satu pesan Mas Arif, ini kenapa harus beli rumah saat ini, beli rumah di bulan ini agar bisa punya rumah ini? Ya, suku bunga itu kan sekarang lagi turun-turunnya loh ya. Iya. Kalau beli rumah saya saranin sekarang aja sih. Jangan tunggu lama lagi. Karena apa? Kalian KPR, kalau yang punya budget cash ya, silakan beli cash lah ya. Silakan beli cash, jangan tunggu lama-lama lagi lah. Karena apa? Harganya sekarang masih stuck. Jadi kita kan tahu update-nya, update price list. Harga itu dari beberapa bulan lalu biasanya sudah naik 3 bulan, 4 bulan sudah naik. Sekarang itu masih stuck harga rumah, belum naik. Ditambah lagi kemarin ada bahagia dari pemerintah ini, Kementerian Keuangan menggelontorkan 200 juta ya. Saya kira itu lumayan sangat membantu itu. Sangat membantu ternyata Pak. Ternyata beneran itu Pak. Kita pagi itu dapat info dari bank ternyata suku bunganya turun semua. Yang BTN itu awalnya 5,99 Pak ya. Iya betul. Langsung turun sekarang turun 2,05 Pak. Waduh ngeri. Ini cukup sangat membantu loh teman-teman. Kalau teman-teman menunda-nunda sangat jarang karena kenapa? Ini suku bunga paling ringan, paling rendah sepanjang masa di tahun ini, di bulan ini. Di properti kayaknya ya ini baru suku bunga terendah. Bahkan kita kan nggak satu fokus di satu bank aja ya. Ada di BTN, BRI, Mandiri, BSI dan lain-lain. Bahkan kemarin kita dapat info dari teman-teman BRI start 1,13% Pak. Iya betul. Apalagi sekarang ini ada promo dari PPN-nya juga diperpanjang ya Mas Arif ini. Iya, PPN-nya diperpanjang. Jadi nggak perlu bayar lah. Kalau kita kan ini untuk saat ini proyek kita kan yang kita hire di Alana Wonorejo, Alana ini ya, pokoknya proyeknya Alana lah ya. Nah di situ sekarang dapat suku bunga khusus dari bank. Jadi karena udah kerjasama lama. Karena di Alana sebenarnya nggak Alana aja sih. Banyak proyek tergantung, makanya nanti survei dulu. Kalau mau beli rumah survei dulu. Di WA itu ada kontak saya, silakan dihubungi. Oke, ini satu lagi pertanyaan nih Mas Arif sebelum berakhir. Nah ini mungkin teman-teman kan penasaran. Kalau dilihat kan kontennya Mas Arif kan juga lumayan banyak. Ini bisa kasih pesan-pesan nggak buat anak muda gimana cara suksesnya menjadi konsultan properti? Nah mungkin penasaran, bisa langsung kita gali dulu Mas Arif seperti apa agar tetap eksis, tetap sukses sebagai konsultan properti. Nah ini Pak, ini penting sekali Pak. Karena apa? Anak muda sekarang itu kan mikirnya kerja dan kerja. Cuan ya. Mikirnya ya kita nggak menyalahkan juga sih. Mungkin ya karena kebutuhan orang harus setiap bulan harus ada uang masuk. Betul. Tapi di properti sebenarnya daripada gaji UMR itu lebih banyak di properti. Saya ya sepakat sendiri udah tahu lah ya. Udah ngerasain sendiri. Udah bisa dapat lah banyak lah ya dari properti. Alhamdulillah. Nah, untuk anak muda ini sebenarnya kan masih usia-usia progresif lah ya. Biasanya lebih kreatif ya kalau anak muda. Karena saya sendiri ini, seingat saya usia ini ya baru 25 tahun saya. 22 baru ingat saya baru 22 tahun Pak. Di sini saya di properti, alhamdulillah udah dapat banyak ya, bisa nabung. Alhamdulillah. Berkah untuk keluarga juga. Iya, bisa bantu keluarga juga. Untuk anak muda jangan pilih-pilih kerjaan untuk saat ini, karena korporasi itu sekarang ya jika ada yang mengikat juga. Kalian masuk di kerja terikat kan dibayar, tapi sampai kalian tekanan batin ya gitu. Oke. Banyak kayak gitu. Kalau di properti bebas kalian. Karena apa? Sekarang itu kan zamannya media tinggal apa sih ya, tinggal konten. Kalau masih gagap konten ya, karena saya dulu juga gagap juga konten itu, demam kamera bahasanya kayak gitu Pak. Beriringnya waktu sekarang sudah pede ya. Sudah alhamdulillah sudah mulai percaya nyaman diri dengan kamera, bahkan kayak jadi orang gila. Guya-guya dewe dengan kamera. Konten, iya. Ya mungkin anak-anak muda seusia kita ya, kalau bisa keluar dari zona nyaman, untuk mencari posisi yang aman harus keluar dari zona nyaman. Oke, terima kasih motivasinya nih Mas Arif. Semoga tambah sukses, tambah jaya, lancar rezekinya, sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih Mas Arif atas kehadirannya, dan semoga teman-teman menjadikan ini motivasi pembelajaran untuk menjadi lebih baik, dan jangan sampai ketinggalan untuk podcast yang lain bersama Mitra Podcast. Terima kasih.
Terima kasih.